Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Torik Alail ingin menjawab penjelasan dari jurnal 1, 3, dan 4. Untuk jurnal 1 yaitu dengan judul metodologi Lean Six Sigma 4.0 untuk mengoptimalkan ujian kerja dalam manajemen operasi. Nah, jurnal ini mengeksplorasi penerapan prinsip Lean Six Sigma dan metodologi DMAIC atau kepanjangan dari Define, Measure, Analyze, Improve, Control untuk mengusulkan kerangka kerja baru Lean Six Sigma 4.0 dalam kurung LSS 4.0 dalam pengelola pemeriksaan kesehatan kerja karyawan. Studi kasus pada perusahaan Epsilon di Brazil menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah pemeriksaan kesehatan setelah pergantian penyedia layanan kesehatan yang menyebabkan kenaikan biaya. Dengan menerapkan interoperabilitas sintaksis Lean Six Sigma dan pendekatan DMAIC, penyimpangan proses dan persyaratan informasi diidentifikasi. Implementasi tindakan perbaikan memperbaiki proses pemeriksaan, mengurangi jumlah pemeriksaan dan pengeluaran terkait. Hasilnya menunjukkan pengurangan perkiraan 62,82% dalam jumlah pemeriksaan tahunan dan pengurangan biaya 63,4% setelah perbaikan. Studi ini berkontribusi pada manajemen pemeriksaan kesehatan kerja dengan menawarkan kerangka kerja praktis menggunakan LSS 4.0. Keterbatasan meliputi konteks studi kasus spesifik dan pengecualian kategori pemeriksaan tertentu. Oke, lanjut jurnal yang ketiga yaitu dengan judul pengembangan Lean Six Sigma dan kerangka BIM untuk meningkatkan manufaktur di luar lokasi. Nah, jurnal ini membahas pengembangan kerangka kerja Lean Six Sigma dan BIM atau kepanjangan dari Building Information Modeling untuk meningkatkan manufaktur off-site pada konstruksi industri. Sebuah studi kasus dilakukan pada perusahaan konstruksi Irlandia yang memproduksi modul pipa rak untuk industri farmasi. Perusahaan ini menggunakan metodologi Lean Six Sigma dan BIM untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan serta meningkatkan keinginan dalam proses konstruksi mereka. Dengan menerapkan Lean Six Sigma dan BIM, perusahaan berhasil mengoptimalkan dan menstandarisasi proses manufaktur di luar lokasi mereka. Nah, produktivitas meningkat, limbah berkurang, konsumsi energi lebih rendah, cacat berkurang, dan waktu penyelesaian proyek lebih singkat. Perusahaan juga memanfaatkan BIM untuk merancang modul yang dapat diproduksi di luar lokasi dan diangkut dengan mudah melalui instalasi dan pengerjaan ulang minimal di lokasi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa dengan menggunakan Lean Six Sigma dan BIM dalam proses manufaktur off-site, kontribusi industri dapat lebih ramah lingkungan, mengurangi pemborosan, meningkatkan efisien dan menghemat biaya secara keseluruhan. Meskipun studi kasus ini hanya dilakukan pada satu perusahaan, hasilnya dapat dijadikan acuan bagi organisasi konstruksi lain untuk memahami manfaat dari proses manufaktur offsite dengan menerapkan Lean Six Sigma dan BIM. Oke, lanjut jurnal yang keempat yang berjudul Pembelajaran Meningkatkan Kualitas Teori Pengalaman dengan Pembelajaran Reflektif dari Perspektif Siswa.
Nah, jurnal ini meneliti tentang bagaimana mahasiswa profesional yang melanjutkan pendidikan menilai mata kuliah manajemen mutu di perguruan tinggi dengan penekanan pada pembelajaran reflektif dan penyelesaian masalah nyata. Kursus tersebut terdiri dari pengajaran berbasis modul, sementara siswa mengerjakan proyek perbaikan di tempat kerja mereka di antara sesi kursus. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi pada desain perbaikan kursus mutu berdasarkan melakukan pembelajaran dan menawarkan wawasan tentang penggunaan metode penilaian akhir yang terdiri dari laporan dari langkah-langkah kerja antara dan laporan akhir. Setelah menyelesaikan kursus, siswa menerima survei dengan pertanyaan dan pernyataan tentang konten khusus, pengantaran, dan metode penilaian akhir. Namun, penunjukan bahwa siswa profesional menghargai pelatihan pengaitan teori dengan praktis, dan mereka menghargai pengajaran modul di mana teori ditinjau dan diterapkan pada masalah praktis. Pembelajaran reflektif dicapai melalui umpan balik dari pengajaran dan siswa lain pada laporan antara pemberian kerja. Siswa mendapat manfaat dari kursus ini karena siswa mendapat pengalaman perbaikan kualitas, penilaian laporan akhir proyek perbaikan berdasarkan 3 tugas parsial dengan diapresiasi. Nah, studi ini memberikan kontribusi pada teori pembelajaran reflektif dengan pengetahuan baru tentang kebutuhan mahasiswa profesional akan model studi yang disesuaikan dengan umpan balik dari mahasiswa dan pengajar pada proyek yang dikerjakan. Mahasiswa bermotivasi untuk dapat menerapkan dan memahami metode perbaikan bersama pada proyek nyata di tempat kerja mereka sendiri. Oke, untuk soal yang pertama yaitu sebutkan perbedaan dari DMAIC dan DFSS. Untuk perbedaan dari DMAIC dan DFSS itu yaitu untuk DMAIC itu singkatan dari Define, Mature, Analyze, Improve, Control. Digunakan untuk meningkatkan proses yang sudah ada sebelumnya. Sedangkan kalau DFSS yaitu Design for Six Sigma atau bisa disebut dengan DMA, DEV atau kepanjangan dari Define, Measure, Analyze, Design, Verify, yaitu digunakan untuk menghasilkan desain produk atau proses baru untuk kinerja proses yang dapat diprediksikan dan bebas defense. Jadi perbedaan dari keduanya yaitu kalau DMAIC itu untuk produk yang sudah ada, sedangkan kalau DFSS atau DMADV itu untuk produk yang baru. Oke, cukup sekian dari penjelasan soal-soal yang diberikan. Apabila ada kesalahan dalam mengucapkan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.